يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setelah khatib mengucapkan rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan, salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa terus berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merasa takut? Pernahkah kita merasa gelisah, merasa gundah gulana, bahasa sekarang merasa galau? Atau pernahkah kita merasa pada kondisi dipojokkan, merasa dizolimi, merasa tertekan? Atau pernahkah kita pada suatu kondisi bahwasanya saya sedang tergila-gila dengan dunia ini, saya sedang mengejar kenikmatan dunia ini? Hadirin, tentu di antara kita pernah merasakan kondisi seperti itu. Kita pernah merasa pada kondisi takut. Kita pernah merasa kondisi bingung, entah kemana, apa yang harus saya lakukan. Pernah di tempat pekerjaankah itu, atau misalkan di dalam kehidupan keluarga kita merasa tertekan, kita merasa mungkin dizolimi, atau misalkan kita pernah tadi yang saya sampaikan, kita pada posisi begitu gilanya terhadap dunia ini. Maka hadirin, hal tersebut adalah hal yang manusiawi. Tetapi tentu tidak boleh kita berada pada posisi kondisi tersebut terus menerus. Maka dalam hal ini mari kita belajar dari seorang ulama besar yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau memberikan kepada kita solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi khatib sampaikan di muqaddimah. Beliau menyampaikan kepada kita hadirin, ajibtu liman khofa. Aku heran kepada orang yang merasa dirinya takut menghadapi kehidupan, takut memutuskan suatu permasalahan, sementara ia tidak membaca firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Dan hal ini konteksnya adalah konteks meneladani Rasulullah SAW, kisah tentang Rasulullah dan para sahabat. Di dalam Al-Quran disebutkan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum
fakhshawhum. Dan ingatlah, setelah peperangan Uhud, tatkala muslimin kalah dalam peperangan tersebut, kemudian datang seseorang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Beliau menyampaikan kepada Rasul dan para sahabat, ayo kita perang lagi. Kita lakukan perang Badar jilid 2. Kita ketahui bahwasanya tatkala itu kondisi Rasul dan para sahabat kalah. Diajak perang lagi, logistik sudah tidak ada. Fakhshawhum, sudah takutlah kalian, kalahlah kalian, sudah mundur, menyerah. Hadirin, bagaimana respon Rasul tatkala ditakut-takuti? Bagaimana respon para sahabat kala itu? Apakah mereka takut? Demi Allah tidak. Fazadahum imana, malah bertambah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka mengucapkan kalimat zikir, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat-tempat kami untuk mengadu. Cukuplah Allah sebagai tempat kami memohon perlindungan. Hadirin, singkat cerita, Rasul dan para sahabat akhirnya bertolak dari Madinah dengan perasaan penuh optimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di Hamrul Asad, ada informasi bahwasanya musuh tidak datang. Dan di tempat tersebut sedang terjadi perniagaan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, fanqalabu binikmatin minallahi wa fadlin. Berubahlah yang tadinya yang dihadapkan oleh Rasul dan para sahabat mungkin adalah kekalahan kembali. Bisa terjadi ada di antara para sahabat yang wafat, tapi tidak, hadirin. Di sana sedang terjadi perniagaan. Fanqalabu binikmatin minallah. Muslimin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fadlin, dan karunia darinya. Walam yamsashum su'un, dan tidak sedikit pun di antara mereka yang terluka. Yang kedua, hadirin, ajibtu liman igtamma. Aku heran, kata Imam Ja'far As-Shadiq, kepada orang yang merasa dirinya bingung, gundah gulana, galau. Apa yang harus saya lakukan? Entah kemana saya pergi. Sementara ia tidak membaca firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, cerita tentang seorang nabi, yaitu Nabi Yunus bin Mittah. Nabi yang Allah utus di wilayah Niniwi, wilayah Irak hari ini. Bertahun-tahun beliau menyampaikan dakwah, tetapi hadirin, tidak ada seorang pun yang mendengar, apalagi menerima dakwah dari seorang Nabi Yunus. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban, sampai pada akhirnya beliau marah dan akhirnya memutuskan untuk hijrah dari wilayah Irak menuju wilayah Tartish, yaitu wilayah Tunisia hari ini. Sementara wa dhanna alla naqdira alaihi, Nabi Yunus tidak mengira bahwasanya tatkala beliau melakukan hijrah tersebut, sesampainya wilayah Yafa, wilayah Palestina hari ini yang dikuasai oleh Israel, tatkala akan melewati Laut Mediterania, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus itu mengalami overweight, kelebihan muatan. Sampai pada akhirnya diundi di Qur'an, di antara kita harus ada yang keluar dari kapal ini. Dan hadirin, 3 kali dikocok, yang keluar adalah Nabi Yunus. Singkat cerita, beliau dilemparkan dari kapal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim seekor ikan besar, Nun. Ikan tersebut memakan Nabi Yunus, tapi Allah perintahkan, jangan kau remukkan tulang-tulangnya, cukup telan saja. Kemudian apa yang beliau sampaikan? Fanada fi dzulumati, beliau senantiasa berdoa fi dzulumati, di dalam kegelapan-kegelapan. Ibnu Mas'ud menyebutkan ada 3 kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan malam, kemudian kegelapan di dasar laut, dan kegelapan yang ada di laut tersebut, di dalam ikan tersebut. Yang beliau sampaikan, yang beliau zikir, kalimat zikir yang beliau sampaikan adalah fanada fi dzulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Allah,
Subhanaka, maha suci Engkau duhai Allah, ini sesungguhnya aku kuntu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Berhari-hari beliau berada di dalam perut ikan tersebut. Dan pada akhirnya fastajabna lahu, kami terima doanya dari Nabi Yunus, wa najainahum minal ghammi, dan kami selamatkan dari kebingungannya tersebut. Akhirnya hadirin, lihat kalimatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian juga kami selamatkan orang-orang yang beriman, andaikan mereka berserah diri kepada Allah, andaikan mereka terus getol mengucapkan kalimat zikir tersebut. Hadirin yang ketiga, ajibtu liman mukir, aku heran kepada orang yang merasa dirinya selalu terpojokkan, dirinya merasa dizalimi, sementara ia tidak membaca firman Allah di dalam Al-Quran surat Ghafir, cerita tentang seseorang yang membantu dakwahnya Nabi Musa dan ia menyembunyikan keimanan itu. Di dalam kitab tafsir, seseorang tersebut bernama Hezekiel bin Soburo yang merupakan suami dari Siti Masitoh. Nah, beliau senantiasa membantu dakwahnya Nabi Musa karena masih memiliki kekerabatan dengan Fir'aun. Sampai pada akhirnya tatkala Fir'aun terus melakukan pressure, tekanan-tekanan kepada Nabi Musa, Hezekiel bin Soburo ini membantu dakwahnya Nabi Musa. Sampai pada akhirnya ia disudutkan, beliau dipojokkan oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kemudian beliau menyampaikan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fasatadhkuruna ma aqulu lakum, suatu kelak nanti engkau akan tahu akibatnya, wa ufawwidu amri ilallah, dan inilah kalimat zikir yang beliau sampaikan, dan aku serahkan segala urusan hanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Singkat cerita hadirin, apa yang terjadi kepada Fir'aun, fawaqahullahu sayyiati ma makaru, Allah halangi makar yang dilakukan oleh Fir'aun, dan kita ketahui bersama wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan Fir'aun bala-bala tentaranya pun pada akhirnya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Terakhir hadirin, ajibtu, aku heran kepada orang yang senantiasa mengejar-ngejar dunia, yang menjadi visinya adalah kehidupan dunia ini dan kenikmatannya, sementara ia tidak membaca firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, cerita tentang pemilik dua kebun, yang satu muslim, yang satu tidak, selalu mengejek terus orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa ini kepada orang yang tidak mampu ini. Kemudian apa kalimat yang Allah sampaikan di dalam firman Allah surat Al-Kahfi itu? Tatkala engkau masuk dalam kebun, maka ucapkanlah kalimat zikir, Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, segala sesuatu itu tentu berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali itu sejatinya adalah kehendak dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini mari kita simpulkan isi khutbah yang pertama yang telah khatib sampaikan. Hadirin, tentu kita pernah merasa pada kondisi susah,
Maka dalam hal ini Imam Ja'far As-Shadiq, beliau memberikan kepada kita solusi, di mana solusi itu semua bersumber dari Al-Quran. Setelah beliau mengkaji Al-Quran dari awal sampai akhir, beliau menemukan bahwasanya ada 4 kondisi yang biasa dialami kita sebagai manusia. Yang pertama adalah rasa takut. Maka hadirin, tatkala rasa itu datang, rasa itu muncul, maka mari kita memperbanyak kalimat zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua, tatkala kita bingung, kita risau, kita gundah gulana, kita galau, maka marilah kita memperbanyak kalimat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tatkala kita merasa tertekan, kita merasa dizalimi oleh orang lain dan seterusnya, maka mari kita ucapkanlah kalimat zikir wa ufawwidu amri ilallah. Dan yang terakhir, tatkala kita sudah mulai kehilangan arah, bahwasanya urusan kita hanyalah masalah dunia saja, akan tetapi kita lupa akan keakhiratan kita, maka marilah kita mengucapkan kalimat zikir Masya Allah la quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ampunannya, senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan bimbingannya kepada kita semua. Terakhir, marilah kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim wa barik an kulli sahabati rasulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir dhunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurukum. Aqimissalam.